Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Segenap muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya ini bertakwa kepada Allah. Berhati-hati jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Saya ulangi lagi, kita. Bukan Anda, bukan kalian, bukan mereka, tapi kita. Artinya dalam bahasa Indonesia kita itu artinya yang omong dan yang dijak omong. Bersama-sama, yakni sama-sama menjalani ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Mana-mana perintah kita sudah tahu, kita taati, kita lakukan, kita kerjakan, kita amalkan sekuat kemampuan kita masing-masing. Yang belum tahu, tanya kepada yang tahu. Yang lupa, tanya kepada yang ingat. Yang belum paham, tanya kepada yang sudah paham. Kemudian segala larangannya hendaknya kita jauhi tanpa kecuali. Dan perlu diingat bahwa tuntutan untuk meninggalkan larangan, menjauhi larangan itu lebih kuat, lebih keras daripada tuntutan untuk menjalankan perintah, melakukan perintah. Itu macam begitu. Nah, ini perlu kita perhatikan, kita camkan. Jangan sampai kita lalai karena kelalaian kita ditipu oleh syaitan. Pakai catatan lagi, syaitan, setan itu bukan makhluk tetapi sifat. Maka syaitan itu ada dua macam. Ada syaitan bangsa jin dan syaitan bangsa manusia. Sama saja itu jin atau manusia, kalau membisiki manusia, mengajak manusia, menganjurkan pada manusia, menghasung manusia untuk mundur dari kebaikan, apalagi untuk melakukan kemaksiatan. Mundur dari kebaikan saja, manusia maupun jin. Itu namanya syaitan dan harus ditinggalkan, dijauhi. Biar selamat, minta tolong kepada Allah. Maka kita diajari membaca di antaranya di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, berlindung pada Tuhan manusia, pemelihara manusia. Malikin nas, yang merajai atau yang memiliki manusia. Kalau maliki yang memiliki, maliki yang merajai. Kedua-duanya sama maknanya, maksudnya. Ilahin nas, Tuhan bagi manusia. Tuhannya manusia, yaitu Allah. Rabbin nas, ya, ilahin nas, ya, malikin nas. Ya.
Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas, pembisik al-khannas yang mengundurkan dari kebaikan. Mundur dari kebaikan saja. Kalau dilihat nilai misalnya, nilainya mestinya 10 jadi 9, itu mundur namanya. Belum sampai ngejak maksiat, ngajak mundur dari kebaikan saja, itu harus dilawan. Berlindung pada Allah Ta'ala. Nah, al-khannas itu syarrul waswasil khannas, bisikan yang mengundurkan dari kebaikan, mengajak mundur dari kebaikan tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisik di dalam hati-hati manusia, dalam dada-dada manusia. Pembisik itu minal jinnati wan nasi, dari golongan jin dan golongan manusia. Artinya itu syaitan itu bisa berbentuk manusia seperti kita, doyan rawon, doyan singkong, doyan keju, dan semisalnya. Ada juga bangsa jin yang makanannya itu cuma uap dari tulang belulang yang biasa itu. Yang membisik-bisik di hati manusia supaya mundur dari kebaikan. Sebab apa? Untuk menyesatkan begitu saja. Untuk membalikkan manusia tiba-tiba dari menyembah Allah lalu menyembah berhala-berhala itu saja sulit bagi syaitan. Mungkin malah sudah tertutup. Tetapi dengan menggelincirkan sedikit demi sedikit sampai kepada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kelihatannya orangnya beriman, mengaku beragama Islam, tapi dia sebenarnya musyrik. Celaka orangnya seperti itu. Maka perlu kita berhati-hati. Salah satu seruan, bimbingan, ajaan, anjuran yang kelihatannya manis dibungkus dengan kata-kata yang kelihatannya enak didengar telinga pada hari-hari ini ke depan juga adalah anjuran dari kalangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Entah itu sing bener Kementerian Agama atau Kementerian Perusahaan Agama, saya tidak tahu. Kok menganjurkan untuk melakukan upacara Natal bersama? Maksudnya Natal bersama, peringatan hari Natal dilakukan baik oleh orang-orang Nasara, Katolik maupun Protestan, Nasara itu, bersama orang-orang beragama lain, saya yang memberi tanda petik, khususnya umat Islam. Sekarang dilakukan. Padahal sejarah mencatat bagi Anda yang sudah berumur tahu, ya, umurnya paling tidak sudah, kalau baru 40 tahun mungkin tidak tahu. Bapak-bapak, saudara-saudara umurnya baru 40 tahun tidak ngalami. Tahun 1981, Majelis Ulama Indonesia sudah memfatwakan bahwa haram hukumnya umat Islam ikut perayaan hari Natal. Jelas di sana. Tapi ini sekarang malah diasongkan lagi oleh Departemen Agama. Jadi niat iki ngatur agama, apa ngrusak agama, apa gawe mumet wong sing nglakoni agama. Sudah jelas tahun 1981 waktu itu Pak Harto masih dalam kondisi mumet, belum gape, belum mendekat pada umat Islam waktu 81 itu, ya. Marah. MUI dipaksa untuk mencabut fatwanya. Profesor Dr. Hamka waktu itu ketua MUI pusat dengan tegas menyatakan saya tidak mau mencabutnya. Pemerintah mengatakan kalau tidak mau mencabut berhenti dari ketua MUI. Dengan senang hati Profesor Dr. Hamka seorang alim yang punya teguh pendirian tapi tidak kejam.
Apa ini katakan? Saya mundur dari ketua MUI. Kalau bahasanya wong kampungan gitu, kira-kira wong Solorejo, kurat dadi ketua MUI gak paten, nah gitu. Tapi beliau tidak sekasar itu. Orang Minang adatnya lembut ya seperti orang Minang. Itu macam begitu. Mundur ya. Dan tetap fatwa MUI tidak bisa dicabut. Ini fatwa kok bukan omong-omongan janji, enggak. Ditanyai hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya wes, masa hukum dicabut. Bisa nyabut sapa hukum? Enggak ada. Itu macam gitu. Enggak jadi ketua MUI enggak apa-apa, tapi mencabut tidak bisa. Fatwa kok dicabut ini. Itu macam sekarang dihasilkan lagi. Dihidupkan lagi sudah 40 tahun. Yang menganjurkan itu mantrinya pada waktu itu Bayas cilik. Umur dia berapa sekarang? Ya. Oh, itu masih anak kecil. Itu macam begitu itu. Benar. Kenapa? Karena dengan tegas Allah menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh sudah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Di ayat yang lain laqad kafaral ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam, itu kafir orang yang seperti itu. Sedang Allah menyatakan di surat An-Nisa, laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sudah benar, sudah turun dengan jelas kepada kamu sekalian dalam kitab ini, Al-Quran ini. Apaan? Bahwasanya idza sami'tum, apabila kalian itu mendengar ayat-ayat Allah itu yukfaru biha wa yustahza'u biha, dikufuri dengannya, diperolok-olokkan dengannya, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kamu duduk, jangan kamu berada bersama mereka, walaupun dalam keadaan berdiri, dalam keadaan jongkok, geblet pipis, geblet bersama mereka jangan, apalagi duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka itu berpindah omongan pada omongan yang lainnya. Padahal peringatan hari Natal itu memang peringatan hari buat mereka memperingati hari beranaknya Tuhan. Subhanallah ya amma yasifun. Hari lahirnya Tuhan mereka. Subhanallah ya amma yasifun. Bohong mereka itu. Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakkan. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak berputra dan tidak diputerakan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Macam begitu. Jadi kalau mereka mengatakan itu Tuhan Yesus, Tuhan ketiga dan sebagainya, itu mereka memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah utusan adalah Allah. Itu memperolok. Tidak boleh kita hadir sana, duduk sana. Malah dianjurkan oleh ini Kementerian Agama. Jangan ditaati karena perintah itu perintah mungkar yang akan menyebabkan orang yang mentaatinya jadi kafir karenanya. Sedang dengan tegas Allah menyatakan mereka yang kita duduk bersama mereka berarti sama dengan mereka itu. Tidak boleh. Ya. Innakum idzam mithlum, kalau kalian begitu duduk bersama mereka,
Padahal mereka sedang memperolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, mengkafiri ayat Allah dengan cara mereka, dengan tata cara mereka. Kalau kalian tetap di sana, innakum sesungguhnya kalian, idzan kalau begitu, misluhum. Kalian semisal mereka, podo kafire. Dan ayat itu diakhiri dengan kalimat innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu bersama-sama semuanya di dalam neraka Jahannam. Itu macam. Jadi seruan itu seruan yang tidak baik. Dengarkanlah seruan ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u ahwa alladziina la ya'lamun. Kalian ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah Tuhan kalian kepada kamu sekalian, Al-Quran ini. Dan jangan mengikuti kemauan orang-orang yang tidak mengerti. Walaupun dia diangkat jadi menteri, walaupun dia itu pernah menjadi imam Masjid Istiqlal di Jakarta, walaupun dia itu dapat pendidikan sana sini dari negeri manapun juga. Tapi karena suruhannya mungkar, suruhannya itu maksiat, tidak boleh didengarkan, tidak boleh ditaati. Kalau nekat, kamu sama dengan mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Itu. Sedang Allah kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, kalian taatilah Allah dan kalian taatilah Rasulnya. Dan orang-orang yang mengurus urusan-urusan dari kalangan kamu sekalian. Malah mentaati orang ahli kitab jangan. Mentaati ahli kitab dilarang, diharamkan oleh Allah. Silakan baca nanti di surat Ali Imran di ayat yang ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman. In tuti'u, jika kamu sekalian tuh sampai mentaati siapa? Fariqam nalladzina utul kitaba, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab itu, sebagian saja, walaupun hanya sebagian. Yang ruddukum, mereka itu akan menolakkan kalian, akan memurtadkan kalian. Antinikum, dari din kalian, dari agama sekalian, yakni al-Islam ini. Min ba'di imanikum, sesudah iman kamu sekalian, dimurtadkan bagaimana? Kafirin, menjadi orang-orang kafir. Mereka akan membalikkan kamu dari din kamu al-Islam ini, kalian menjadi orang-orang kafir kalau sampai kalian mentaati pada sebagian mereka itu. Maka jangan kita taat kepada mereka. Taatilah ulama, pewaris Nabi dan Rasul. Sebab ulama itu ada dua, saya tidak bosan untuk mengulangi. Seperti dikatakan para ulama pendahulu kita yang terdahulu. Ada ulama ul-akhirat. Dan ada ulama ud-dunya. Dunia. Menurut bahasa dunia itu artinya yang rendah. Ulama ul-akhirat itu ulama yang tinggi, ulama yang baik. Ulama ud-dunya itu ulama yang rendah, ulama yang jahat, yang jelek. Kalau ulama akhirat, ulama pewaris Nabi dan Rasul. Kalau ulama ud-dunya, ulama yang rendah, ulama jelek, itu yang bukan pewaris Nabi yang Rasul, yang mewarisi apa-apa yang mereka mau dari dalil-dalil dan kemudian mereka karang sendiri, mereka bumbui dengan akal pikiran mereka itu sendiri. Cirinya kalau ulama ul-akhirat itu menyeru manusia untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan belas kasihan dari Allah. Adapun ulama ud-dunya itu menyeru manusia untuk menuju kepada kebahagiaan dunia,
kesenangan dunia, kepuasan dunia, kehebatan dunia. Biar pangkatnya naik, biar nanti dapat bintang penghargaan ini tuh, biar duitnya tambah banyak, biar terkenal, dan semisalnya yang berkaitan dengan dunia ini. Adapun ulama akhirat bukan urusan dunia lah. Jangan pikir soal duit. Yang diajak lebih kaya dari ulamanya. Ulamanya tidak punya mobil, yang dijak malah punya mobil 2, 3, 4. Gitu. Ulamanya yang ngajak rumahnya kecil, DP nyelempit. Yang diajak kaya raya, diingatkan kaya raya. Bukan ini ulamanya bukan karena kepengen pada kekayaan itu, enggak. Menyeru dia untuk mau memperhatikan akhirat untuk kepentingan sendiri sebagaimana seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian itu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligotin, dan hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang dia sudah dahulukan untuk kehidupan esok hari, yakni di akhirat. Kamu sudah mempersiapkan apa untuk akhirat kamu? Bukan kamu sudah punya rumah berapa sekarang ini, penghasilanmu sebulan seperti apa? Tidak. Kalau iya, seruan soal dunia itu mengingatkan mereka tekan tanggung jawab. Contohnya. Mengingatkan suami istri, wahai orang-orang yang berkeluarga, orang yang beriman, ingatlah ya, ini ketetapan Allah ya. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah penegak, itu pemimpin atas kaum perempuan. Artinya para suami itu bertanggung jawab memimpin istri-istri mereka. Diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, sebagian mereka yakni laki-laki, 'ala ba'din, atas sebagian mereka kaum perempuan. Kaum laki-laki memang diberi kelebihan oleh Allah. Ya, kelebihan potongan badannya, kekerakannya, struktur badannya, akalnya dan sebagainya. Diberi kelebihan oleh Allah daripada kaum perempuan. Maka kaum laki-laki, orang yang beriman, diwajibkan berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Kaum perempuan tidak. Itulah sebabnya. Nah ini ya perlu diperhatikan. Lalu kenapa kok Allah jadikan pemimpin yang akan mengatur? Bukan diatur oleh perempuan atau bukan sama-sama. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa-apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Artinya dalam urusan rumah tangga, ya orang-orang yang beriman, yang bertanggung jawab atas pembelanjaan rumah tangga itu suami, bukan istri. Mungkin istrinya bekerja, punya penghasilan juga. Iya, tapi itu penghasilan dia. Itu harta istrinya tidak boleh diambil oleh suami. Dikatakan diambil dikuasai oleh suami, tidak boleh. Harta istri, harta suami. Cuma untuk keperluan hidup sehari-hari yang bertanggung jawab ada suami, bukan istri. Kalau seorang suami karena kekurangan tekan ya sudah, misalnya keperluan untuk apa, dan dadak anaknya sakit atau beli apa, wis kamu pakai duit kamu sendiri. Itu artinya hutang, dan hutang harus dibayar. Dan kalau tidak dibayar, para suami di akhirat akan ditagih loh. Jangan sampai nanti, hei kau para suami, kamu celaka nanti di akhirat sana karena hutang kamu yang belum terbayar. Walaupun hutang itu kepada istri kamu. Harta istri itu bukan harta suami. Apa harta suami itu harta istri? Bukan, tetapi suami bertanggung jawab untuk makanan mereka, untuk pakaian mereka, tempat tinggal mereka, keamanan mereka. Dibiayai, ditanggung jawab oleh suami.
Kalau ada suami istri bercerai misalnya, anaknya memang masih bayi, yang masih kecil, mungkin bukan bayi lagi, sudah beberapa tahun umurnya, ikut ibunya. Iya, ikut ibunya, tetapi yang membiayai kehidupan mereka itu harus pihak suaminya. Suaminya harus belanjani. Anak bayinya disusui oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya yang sudah dia cerai. Si bapak ini, suami ini wajib memberikan nafkah sebagai bayaran bagi pemeliharaan bayinya itu tadi. Dan tidak bisa semaunya sendiri. Dihitung kebutuhannya berapa. Memangnya kalau kamu nyewa ibu susu berapa bayarnya? Menyusukan itu, memelihara itu, ada biayanya. Kamu tanggung jawab. Suami yang tanggung jawab. Mungkin bisa saja pihak laki mengatakan, saya tidak peduli, prek. Gak gagas, gak gape aku. Ya, tapi di hadapan Allah kamu akan bertanggung jawab atas tingkah kamu, perbuatan kamu tadi. Akan dibalas ditagih. Dan ingat, orang yang masih mempunyai hutang itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam jannah tatkala hutang itu belum diselesaikan. Lalu kalau hutang di dunia ini ada, lalu ditinggal mati ya Yohanes, bagaimana cara menyelesaikannya di akhirat nanti? Yang saya baca di dalam hadis, padahal Rasulullah itu benar, tidak mungkin salah. Ini orang punya hutang pada siapapun juga. Hutang duit misalnya atau berbarang yang lain. Katakanlah 1 juta rupiah di sini. Di sana sudah tidak ada rupiah. Tidak ada real, tidak ada dinar, tidak ada dolar. Adanya apa? Di sana sudah amal baik atau amal jelek. Amal baik dibalas dengan kebaikan, amal jelek dibayar dengan siksa. Nah, kalau ini orang yang berhutang, saya ulangi, walaupun hutang kepada istri, tatkala belum dibayar, diurus di sana. Apalagi kalau orang yang menghutangi, yang punya piutang tadi melihat neraka, ada kemungkinan dia akan kecemplung ke sana. Oh, hutang itu akan dipergunakan. Tidak, bayar hutang itu sekarang. Apa? Duit tidak ada. Yang ada ialah kebaikan dari orang yang berhutang, pahala itu diberikan kepada yang menghutanginya. Yang hutangnya belum dibayar. Mungkin hutangnya tidak pada satu orang. Pada istri ya, pada tetangga ya, pada teman bekerja ya. Untuk cicilan rumah juga belum selesai. Cicilan sepeda motor juga cicilan bayar rampung-rampung gitu ya. Ada janji di sana belum dibayar. Semuanya akan ditagih satu persatu. Di hadapan Allah Ta'ala. Tagih sana bayar, tagih sana bayar, tagih. Kemudian tatkala amal kebaikannya sudah habis, balasannya sudah bayar hutang-hutang, padahal hutangnya masih ada yang belum selesai. Apa yang dilakukan? Kejelekan orang yang menghutangi diambil, dibebankan kepada yang hutang itu tadi. Untuk tebusan hutangnya. Saya tidak punya rumus. Saya ngerti matematika. Saya bisa menghitung dengan cepat perkalian dan sebagainya. Tetapi tidak ada rumus. Utang itu bayarnya bagaimana? Per rupiah berapa kebaikan? Seperti apa? Tidak ada rumus. Tidak, karena belum pernah baca ada itu. Tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis Nabi. Tapi jelas keburukan itu akan ditimpakan, bebankan kepada dia. Kamu punya utang belum dibayar. Kebaikan kamu sudah habis untuk bayar sana-sana. Ada lagi tagihan, tambah lagi kejelekan dan sebagainya. Itulah orang-orang yang dinamakan orang yang bangkrut. Gitu. Rasulullah SAW pernah bertanya pada para sahabat, tahulah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya orang yang bangkrut itu ya Rasulullah orang yang kehabisan harta bendanya, tidak ada lagi yang akan dia makan. Oh enggak, kata Rasulullah. Yang namanya bangkrut ya itu tadi. Orang yang dia itu datang ke akhirat sebenarnya punya kebaikan yang banyak. Tapi dia mendolimi sana, mendolimi sini, menipu sana, menipu sini, hutang sana, hutang sini belum terselesaikan semuanya. Itu yang akan dilakukan. Kebaikan-kebaikannya digunakan untuk membayar hutang di dunia,
Kalau itu tidak cukup, keburukan dari orang-orang yang dia hutangi tadi, yang dia zalimi tadi, dibebankan kepada dirinya. Sehingga akhirnya bangkrut, masuk ke dalam neraka. Walaupun dia beragama Islam. Sebab kalau kafir, tidak usah digagas. Harus kena melebu intipin rokok sudah, orang kafir. Ini orang Islam sudah begitu. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai ayuhannas, karena kita hidup di dunia di negara yang antah seperti negara antah berantah seperti ini, gitu ya. Hukumnya kacau balau, yang salah tidak dipenjarakan, dilindungi, yang tidak salah maka diperkarakan, dipenjarakan, banyak terjadi. Sehingga gegeran, yang sininya menghukumi, yang sana mengatakan tak maafkan, dikeluarkan dari sana. Ayo, kisruh. Ya. Karena apa? Mereka sama-sama tidak mengikuti aturan Allah, aturan Islam. Itulah gambarannya sebenarnya. Terjadi di sini. Dan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian menyaksikan hal ini. Di depan mata kita terjadi. Apakah belum waktunya kita semuanya ini mengambil pelajaran dari sana? Supaya kita tidak terperosok seperti mereka-mereka yang terperosok itu. Ini terperosok dalam urusan dunia masih begitu. Kalau sampai urusan akhirat bagaimana? Itu yang jadi masalah. Maka kita perlu perhatikan apa yang dikatakan Allah tadi. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqatin. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dia telah dahulukan untuk hidup esok harinya. Diperhatikan yang macam ini perlu. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai, kemudian menyesal sampai di akhirat sana. Minta diberi kesempatan hidup sekali lagi di dunia. Kami akan berbuat baik. Oh enggak, tidak akan ada. Allah sudah mengatakan tidak ada permaafan seperti itu. Nanti di akhirat walaupun orang merintih, memohon, merengek, minta dikembalikan lagi hidup ke dunia untuk kedua kalinya, untuk memperbaiki amalannya, tidak. Allah tidak akan memberikan kesempatan itu. Kesempatan hanya sekali kita hidup di dunia ini. Yang percaya silakan amalkan, yang tidak percaya nanti akan mendapatkan kebenaran yang seperti itu tadi. Ya. Jadi sekali lagi termasuk juga dalam urusan keluarga. Jangan sampai suami mengabaikan tanggung jawabnya istrinya. Karena itu yang harus dia dahulukan. Untuk dirinya, keluarganya, anak istrinya. Selebihnya itu hakada wakada pada yang lainnya. Bapak, ibu, saudara dan lain-lainnya itu. Belum lagi nanti kepada tetangga dan sebagainya. Jadi jangan sekali-kali hidup dalam keadaan menyiapkan risiko kemungkinan untuk celaka dan sengsara di akhirat. Jangan. Alasan apapun juga. Miskin bukan alasan untuk boleh bermaksiat dan rela masuk ke dalam neraka. Ya, kesulitan bekerja bukan alasan untuk membolehkan dia maksiat kepada Allah sehingga celaka di akhirat. Kekayaan juga bukan alasan untuk menyelamatkan diri dari tidak menyelamatkan diri dari siksa akhirat. Kekayaan, pangkat, kemiskinan, kebingungan, ya ketiadaan derajat dan sebagainya itu bukan alasan. Karena setiap orang itu diuji dengan keadaan yang ada pada dirinya. Nah, hanya kita sesama orang yang beriman disuruh bekerja sama, saling membantu, saling mengingatkan supaya kita sama-sama selamat. Itu macam begitu ya. Jadi ya soal Natal bersama, ya soal urusan rumah tangga, ya soal-soal yang lainnya perlu kita perhatikan. Demikian juga kadang-kadang kita berkaitan dengan kesibukan kita ya. Tidak sibuk soal duit, tidak sibuk soal Natal dan sebagainya. Tapi karena kesibukan bekerja kita kurang memperhatikan didikan anak-anak kita. Kadang-kadang di luar perkiraan kita, anak-anak tiba-tiba sampai di rumah, isok mesuh. Omongan kotor, omongan keji. Yang
itu juga terkait dengan kedaerahan, perasaan itu juga dihargai oleh Allah Ta'ala. Salah satu contoh ajaran dalam Islam ini. Kepada ibu bapak, apa yang dikatakan dalam bahasa Arab? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kata-kata uff itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita kira-kira hus. Itu tidak boleh pada ibu bapak. Ada adab yang dijalani. Padahal dilokne hus kuno apa cuwil to kupinge? Ndak to. Hus gitu duitnya apa kelong to. Hus gitu bajunya apa coba ndak. Tapi itu adab masalahnya, akhlak. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya. Membentak ibu bapak tidak boleh. Misalnya karena sesuatu hal tidak setuju kepada apa yang disarankan, disuruhkan ibu bapak. Ya boleh saja kalau tidak, tapi tetap baik. Oh, tidak bisa bapak, ibu, karena itu melanggar syariat. Oh, tidak mungkin bapak, ibu, karena itu nanti bisa menyebabkan kita ditangkap polisi, misalnya begitu. Tapi tidak boleh, tidak boleh. Begitu nanti tangkap polisi kita. Tidak boleh kepada bapak, ibu macam begitu itu. Membentak gitu saja tidak boleh. Kalimatnya sama bunyinya, nadanya yang berbeda. Tidak boleh. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Dan berbicara kepadanya itu dengan omongan yang ma'ruf. Omongan yang ma'ruf itu maaf, kalau bahasa Indonesia mungkin agak sulit diganti, walaupun ada contohnya, ya. Tapi kalau bahasa Jawa ada namanya bahasa ngoko, ada bahasanya kromo. Ngoko itu bahasa yang paling rendah, kasar. Ada kromo. Kromo itu ada tingkatannya. Ada kromo madya, ada kromo inggil. Kromo itu untuk memuliakan, yaitu mulia. Yang madya yang sedang. Ada yang inggil, yang tinggi. Kepada bapak tidak boleh kata, Pak, awakmu wis mangan. Bapak dipangan-pangane. Kucingnya bapakmu. Enggak boleh. Kepada teman sebaya boleh. Kepada adik boleh. Wis mangan durung, Dik. Bapak enggak boleh digitukan. Kaulan kariman itu begitu. Apalagi pakai bahasa kasar. Wis mbadok akon. Maaf. Tetapi saya dengar saudara-saudara kita di Suriname itu ada orang wajahnya wajah Jawa, tapi tidak ngerti bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa mereka tahu. Mereka bahasanya bahasa Jawa mereka dan bahasa Belanda. Maaf. Buat mereka kata-kata mbadok itu ya biasa untuk pakai manusia. Tapi kalau untuk kita kan tidak bisa, apalagi di Solo. Mangan itu bapak ibu. Bapak ibu sampun mangan, anak kurang ajar ki, ora ngerti tata krama. Sampun nedo, ora bener. Pada ibu bapak harus sampun dahar. Itu ada tingkatannya. Itu kaulan kariman itu begitu. Bahasa Indonesia saya agak sulit mengatakannya sebab apa? Kata-kata kau itu menurut kita bahasa Indonesia, tapi orang Palembang teman saya orang ya biasa. Dari mana kau bapak? Kau gitu. Bapak iya mereka biasa. Itu sopan menurut mereka. Ya sudah saya tidak berani. Makanya kalau bahasa Indonesia suatu saya tidak berani. Yang jelas saya orang tahu ngerti bahasa Jawa ya. Ya. Bahasa Jawa ngerti, tata bahasa Jawa ngerti, huruf Jawa saya juga bisa membaca. Makanya saya menguasai. Tembang Jawa saya juga menguasai. Sehingga kalau orang melakukan Al-Quran dengan lagu yang meliuk-liuk, saya pameri. Boleh enggak saya baca Al-Quran dengan tembang Jawa, ayo. Apa iso? Sangat bisa. Saya ngerti bahasa Jawa kok. Dan ngerti bagaimana nyusun tembang Jawa itu ngerti kok. Apa? Itu loh, dandang gula. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa samianulatur dan seterusnya. Dia dandang gula nama tembangnya itu. Biasanya untuk nasihat. Boleh enggak kalau lakukan misalnya, tapi jangan ditiru ya. Ini saya menunjukkan contoh yang tidak baik. Ya. Alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enak buat orang Jawa, telinga Jawa, tapi tidak boleh. Al-Qur'an itu bukan syair. Lah kalau lagu Jawa begitu tidak boleh, kalau lagu Arab boleh emangnya? Ya Arab boleh dong, Arab tidak semua baik. Arab Abu Jahal itu ya Arab tengik ledrek, tapi jelek. Gitu ya. Abu Lahab itu juga itu ledrek Arabe, kures tenan. Lebih kures dari Pak Kures Shihab. Pernah dengar nama Kures Shihab? Itu Abu Lahab itu. Tapi tidak ditiru, tidak. Itu loh. Jadi bukan begitu. Ini bukan soal tembang. Al-Quran bukan tembangan, bukan syair. Tidak untuk dilakukan begitu, tidak. Dibaca, difahami maknanya. Yang tidak boleh, kalau terus seenaknya sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Tidak boleh. Kamu baca Al-Quran tidak sopan kalau begitu itu. Ada tajwidnya atau ada aturannya atau alif lam mim gitu, tidak harus tidak, tapi cukup alif lam mim gitu, boleh baik, itu baik karena tidak melanggar aturan tajwidnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, baik itu baik, tidak nyalahi aturan tajwidnya, aturan bacaannya, begitulah ya. Kembali pada yang pokok tadi ya. Jadi kita semuanya mengikuti seruan ajaan yang disampaikan para ulama akhirat, ulama yang baik, bukan ulama dunia. Jadi jangan ikut Natal bersama dan sebagainya. Lah, kembali tadi untuk menjalankan din kita juga harus menjaga anak-anak kita. Kenapa? Kalau anak-anak kita tidak kita perhatikan pendidikannya sampai kemudian tersesat, bapak ibunya bertanggung jawab atas keadaan anaknya itu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, yakni dinil Islam ini. Yang dijarnoai, dibiarkan saja, dia akan mengikuti fitrah ini. Kalau tidak dapat bisikan-bisikan yang menyimpang. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, kedua bapaknya, maksudnya ibu bapaknya lah. Alladzi yang yuhawwidanihi, menjadikan dia itu Yahudi. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia itu Majusi. Au yunassiranihi, atau menjadikan dia itu Nasrani, Katolik atau Protestan. Kalau anak itu dibiarkan tidak dididik dengan baik, di sekolah nangger sekolah wae gak digagas, pokoke wis dingoni dibayari sekolahe. Entek-entekane mulih dadi wong Yahudi utawa Majusi utawa Nasara. Sing tanggung jawab bapak ibune. Maka ibu bapak wajib mengarahkan pendidikan putra-putrinya agar menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepadanya. Dan kalau itu dilakukan dan berhasil, dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Walaupun misalnya ibu bapaknya tadi duduk wong sugih, gak tahu iso bayar zakat, sedekah, infak sak iso-isane tok. Bukan orang pinter yang mengajarkan Al-Quran, hadis ke sana kemari, enggak. Tidak punya kemampuan seperti itu. Melarat, gak tapek pinter tapi iman. Tapi mengarahkan anaknya menjadi orang yang soleh. Sehingga dia mendoakan kedua ibu bapaknya. Maka tatkala ibu bapaknya sudah meninggal, ibu bapaknya itu tetap mendapatkan tambahan pahala dengan sebab doa anaknya yang soleh itu tadi. Ini bukan karangan saya tidak bikin cerita dongeng palsu, ndak.
Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Maka terputus sudah sekalian pahala amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Padahal tadi orangnya miskin, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia bukan ustadz, bukan mubaligh, bukan da'i, bukan pengajar. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Diarahkan anaknya supaya dapat didikan yang baik, lebih-lebih kalau bisa dimasukkan ke ma'had yang mendidik ajaran Islam yang benar pada mereka itu, jadi anak yang soleh didoakan. Orang tadi meninggal, amalannya terus tetap bertambah-tambah. Itu macam begitu kewajiban kita. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau di dekat rumah lebih-lebih ada masjid, anak-anaknya dihasung, diarahkan untuk ke masjid untuk sholat. Sholat jamaah di masjid. Syukur-syukur anak-anak yang sudah gede-gede diminta aktif ngopeni masjid. Bukan ngopeni masjid, masjidnya diberi makan, masjid tidak butuh makan. Ya. Kalau ada yang rusak dibenahin, ya boleh. Tapi yang lebih pokok adalah isinya, orang yang di dalamnya. Memakmurkan masjid dengan amal-amal soleh. Anaknya, putranya yang remaja, ada yang punya ilmu yang baik, ajarkan di sana di masjid. Mengerti ayat-ayat Al-Quran walaupun hanya 1 kalimat, diamalkan. Mengerti hadis-hadis Nabi walaupun hanya sepotong, disampaikan, diamalkan. Kemudian di samping diajarkan, juga diamalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada hadis, laisa minna man la yarham saghirana wa yuqiru kabirana wa la ya'rifu haqqa dhi ilmina. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil, orang-orang muda di kalangan kami ini. Dan tidak menghargai orang-orang yang tua, yang lebih tua dari kalangan kami ini. Dan tidak tahu hak-hak orang-orang yang mempunyai ilmu dari kalangan kami. Hadis itu disampaikan, lalu diamalkan bareng-bareng oleh yang mengajarkan, walaupun dia lebih-lebih melakukan hanya, walaupun lebih-lebih dia itu seorang remaja, dalam keadaan tumbuh badannya, rajin beribadah pada Allah, luar biasa. Keuntungan dia luar biasa. Disampaikan kepada orang, kemudian diamalkan bareng-bareng. Mereka saling menyayangi kepada orang-orang yang lebih muda, termasuk anak-anak yang tadi lari-lari di sini. Disayangi mereka. Ditegur kesalahan mereka. Tapi jangan dihardik, apalagi dipukul. Ya, dengan yang baik caranya. Tuh anak-anak lari-lari tidak mengganggu kita. Ya. Biar mereka senang macam begitu. Kalau sampai pada tingkatan mengganggu, ditegur, diingatkan baik-baik. Jangan tiba-tiba dipukul, jangan. Tidak sayang kepada anak-anak. Tapi juga begitu, bukan hanya kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua, menghargai, menempatkan yukiru kabiron. Orang-orang yang lebih tua itu diberi kedudukan yang mulia, dihargai, dihormati. Ya. Omong dengan omongan yang baik, yang sopan. Sebagaimana mestinya. Yang ketiga, wala ya'rifu haqqa dhi ilmina, kalau dia tidak tahu hak orang-orang yang mempunyai ilmu di kalangan kami, yakni ulama, dihargai karena keilmuannya, dihormati karena keilmuannya. Itu dilakukan karena mencari ridha Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengalaman seperti itu. Oh, betapa untungnya, betapa bahagianya anak muda seperti itu dan orang tuanya yang mengarahkannya. Kenapa kok anak mudanya beruntung? Ya, karena tatkala dia remaja, dia dalam keadaan menuntut ilmu dan kemudian menyampaikan ilmu yang dia punyai ini. Berarti dia itu tumbuh dalam keadaan beribadah pada Tuhannya. Dia suka sholat. Ya. Sesama remaja memimpin temannya, mengajak untuk berbuat baik, membaca Al-Quran, membersihkan masjid, menolong orang-orang yang perlu ditolong dan sebagainya. Menyayangi anak-anak yang lebih muda, apalagi lebih anak kecil. Si anak muda ini sekaligus termasuk dalam salah satu dari 7 golongan manusia yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat.
Yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Saya tidak bicarakan ketujuh-tujuhnya, saya cuma mengatakan yang kedua. Kalau ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, 7 golongan manusia yang Allah akan memberikan naungan kepadanya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yakni di hari kiamat. Yang satu imam adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Di sebagian lafal syabun nasya'a fi ibadati rabbihi. Anak remaja yang dia itu dalam keadaan tumbuh tapi dia suka beribadah kepada Tuhannya, beribadah pada Allah Ta'ala. Entah dengan mengaji untuk kepentingan dia sendiri, apalagi mengajarkan kepada orang yang lain, teman sebayanya yang lebih muda, yang lebih tua, atau kepada mereka-mereka yang sudah tua-tua yang belum tahu. Bejo kemayangan, kata orang begitu. Lah bapak, ibu tidak kepingin putranya seperti itu. Hasung putra putri, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Ingatkan mereka untuk mengambil bagian dari kebaikan ini. Nah itu anak 10 pinter semuanya, sengar mulang sopo, ya biar diundi atau berunding atau giliran di kalangan mereka itu. Kalau perlu melebarkan sayap, bukan hanya di masjid ini saja, masjid lainnya, seberang kali situ. Siapa yang bisa mengajar begitu, begitu dan seterusnya. Supaya dinullah itu tersiar. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menghasung putra-putrinya untuk kita tentu akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Anak ini nanti jadi modal besar untuk mengangkat derajat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di akhirat sana. Kenapa? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlinya Al-Quran itu adalah ahlinya Allah dan kekhususannya. Orang-orang yang begitu itu nanti di hari kiamat akan dipanggil ibu bapaknya. Dia yang berjasa gitu, berbuat baik. Ibu bapaknya dipanggil di hadapan semua makhluk ini. Lalu naik ke atas mimbar, suruh naik ke atas mimbar. Lalu kepada keduanya ibu bapaknya itu dikenakan mahkota yang berkilau-kilauan, yang kilau-kilauannya itu lebih indah daripada sinar matahari yang menimpa bumi. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, itu ibu bapaknya yang bukan melakukan sendiri. Famada taro bifa'ili. Lalu apa pendapatmu? Orang yang itu sendiri, yang dengan sebabnya ibu bapaknya diberi penghormatan yang seperti itu. Wah, ini tentu akan lebih mendapatkan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih nikmat, lebih hebat lagi dari itu semua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, kita mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan itu sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan anak-anak kita, keselamatan anak-anak kita, kemuliaan anak-anak kita, tetapi juga sekaligus membawa kebahagiaan, peningkatan kebaikan untuk diri-diri kita sendiri. Itu belas kasihan Allah, kemurahan Allah pada kita itu seperti itu. Apakah kita tidak perlu bersyukur dengan kesempatan, dengan kemurahan, kasih sayang Allah pada kita yang seperti itu? Rugi kalau kita tidak sampai bersyukur dalam soal yang seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah sebaliknya jangan sampai nanti orang tua waktu mendengar anak-anaknya ditegur oleh mungkin orang Islam yang lain saudaranya, dudu sanak, dudu kadang. Anak kita ditegur karena ulah yang mungkin tidak patut, namanya anak-anak. Entah itu anak masih kecil atau remaja, gitu ya. Tapi salah tidak ditegur. Orang tuanya jangan malah marah. Anakku kok ditegur begitu? Loh dilihat urusannya apa? Tidak mungkin anakku berbuat seperti itu, salah seperti itu. Loh kok tidak mungkin? Ini yang sudah terjadi kok. Ada anak di depan masjid sama temannya tidak bisa memaki, mengucapkan kalimat jorok, kalimat yang kotor. Ditegur oleh orang dewasa yang dekatnya itu. Yang menegur dudu sanak, dudu kadang, bukan
kerabatnya, bukan saudaranya, bukan apa-apanya. Tidak ada hubungan ke famili. Lalu yang punya anak marah-marah. Anakku dibentak, kata dia. Mbok dilihat bentakannya seperti apa. Sudah jelas anakku pulang nangis. Katanya dia dijewer kupingnya. Lah ditanya dulu, betul enggak kupingnya dijewer? Ternyata yang melihat enggak ada jewer, wong anak kamu yang mau waktu ditegur malah nangis. Lah itulah. Kadang-kadang syaitan masuk di tengah-tengah kita. Dilapori anaknya diganggu orang marah. Gini. Boleh, tapi harus dilihat dulu benar enggak ada gangguan. Jangan-jangan memang anak kamu yang perlu ditegur. Jangan nanti kalau itu dia marah, tapi kalau tengah Allah diperolok-olokkan, ya, Rasulullah dipermainkan, kita diam saja. Waktu anaknya mungkin benar dibentak orang sedikit saja marah-marah. Orang yang membentaknya lantas didiamkan. Bukan cukup 3 hari seperti yang dihalalkan dalam din, sampai 3 bulan atau 3 tahun. Tidak rampung-rampung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti orang itu belum siap untuk menjalankan dinillah Islam ini dengan baik. Perbaiki dirilah. Waktu perlunya kita ngaji. Kalau perlu ditanyakan apa-apa yang belum tahu supaya kita tidak salah langkah. Tetapi tanyanya jangan kepada ulama dunya, ulama ulama yang jahat. Tanyalah kepada ulama ul khair, ulama yang baik, yaitu ulama ul akhirat. Itu macam begitu tadi. Nah, kalau hidup kita atur dengan aturan Islam, kita ikuti apa-apa adab, ya, aturan akhlak yang ada dalam Islam, mana kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, kemuliaan. Tidak ada yang lain. Hanya itu yang akan kita dapatkan. Dengan keikhlasan kita, kebaikan itu bukan hanya kita akan peroleh di dunia ini, tapi sampai di akhirat nanti sama sekali. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi ya, kita berjaga sama-sama. Dalam hidup bermasyarakat ini, kita ini saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, saling menguatkan. Ini anak orang Islam, keter pendidikannya, omongnya jorok, ditegur, diingatkan. Kalau perlu orang tuanya diberitahu, anak kamu tadi mengucapkan kalimat jorok begini loh ya, tolong diperhatikan itu. Yang diberitahu, terima kasih, tidak malah musuh. Tidak mungkin anak saya ngomong begitu loh. Kamu bilang tidak mungkin, kamu tidak mendengar, tidak menyaksikan. Yang ini yang ngabari pada kamu dengan niatan baik, mendengar sendiri, menyaksikan sendiri. Tidak boleh begitu itu. Atas dasar kita ini saling percaya, saling membantu, saling menyelamatkan. Bahwa anaknya ditanyai dulu, ya tidak terus anaknya. Dasar anak omongnya jorok, tapuk mulutnya, jangan. Ya dididik dengan baik. Sebagaimana Allah juga mendidik kita dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian mau ngaji begini ini kan dididik dengan Allah dengan cara yang baik. Toh. Kan tidak ada toh, kuaploki uang sik terus ngaji kan tidak ada. Ya, ada emangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngajinya ke sini kan dijotosi uang, kuaploki uang, jangan kepaksa ngaji. Tidak ada toh. Itu artinya Allah mendidik kita, membawa kita pada pengajian itu dengan cara yang lembut, cara yang baik. Gak kroso, sidik, terus, oh tiba ngerti-ngerti jadi wong ngaji kan begitu. Ketemu siapa tiba diajak ngaji, kemudian mau kan begitu. Nah begitu juga kita perlakukan anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang lain. Kita ajak dengan lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil audatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang bijak, hikmah itu apa? Hikmah itu hasil pemahaman Alkitab Al-Quran. Wal mau'izatil hasanah, nasihat, ditutur, bacaan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu membantah, berbantah, dibantah dengan cara yang baik. Tidak kok ada orang tanya belum paham, oh, dasar goblok, jangan. Bukan itu cara memberikan petunjuk kepada orang. Diomongi yang baik. Berhadapan dengan musuh berbeda dengan berhadapan dengan sesama muslim yang kita ajak pada kebaikan. Kalimatnya dibuat disusun yang baik, yang lembut, itu dalam rangka mencari ridho Allah Ta'ala. Karena
kita akan diberi pahala oleh Allah itu bukan karena hasil kerjanya, tetapi karena kerjanya sendiri. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah bekerja berikhtiar dengan baik, tetapi ternyata tidak memberikan hasil yang baik, tidak apa-apa, kamu tetap dapat pahala dari Allah. Contohnya kamu berdakwah, bertabligh, mengajak manusia kepada kebaikan. Ya wis cetha carane bener, kalimatnya apik, nurut Quran, nurut hadis. Yang diajak ternyata tetap tidak mau atau belum mau. Jangan kecil hati. Kalau kamu tadi beramal begitu niatannya ikhlas mencari ridha Allah sudah mesti kamu dapat, kamu peroleh. Hasilnya itu karena Allah yang menentukan. Allah belum memberi petunjuk kepada dia, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Walaupun Rasulullah tidak bisa. Kalau Allah belum memberi petunjuk. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sukai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah itu menunjuki orang yang dia kehendaki, yang Allah mau untuk berikan petunjuk. Jadi kembali ke soal pendidikan anak-anak tadi, yang pokok ikhtiar kita lakukan dengan baik. Jangan biarkan anak-anak kita sekolah, di sekolah-sekolah gak dikontrol. Wis pokoknya engko rak mene-mene oleh ijazah. Jangan menyekolahkan anak hanya untuk mencari ijazah. Ya. Yang penting itu ilmunya, adabnya tadi. Sehingga dipinterkan soal matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Boleh. Tapi didikan keyakinannya, akidahnya, akhlaknya, itu syariatnya harus diajari. Jangan sampai nanti seperti pernah saya alami, saya pernah diangkat jadi guru agama untuk SPK, Sekolah Penjenang Kesehatan. Tempatnya di Gresik sana. Tahun 1974. Terus supaya saya tahu, karena dari tidak tahu mereka sudah punya dasar apa, mereka ternyata mayoritas dari sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh organisasi atau yayasan Islam. Tidak usah saya sebut satu persatu. Islam pokoknya. Saya jajaki, saya beri pertanyaan. Ya. Apa agama Nabi Ibrahim? Seingat saya tidak ada yang menjawab Islam. Ada yang jawab Hindu, ada yang jawab Buddha. Apa agamanya Nabi Musa? Mereka 100% jawab agamanya Yahudi. Apa agamanya Nabi Isa? 100% menjawab Kristen atau Katolik atau Protestan. Itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tidak apa-apa buat saya. Oh begini, jadi saya harus mengajarkan mereka yang pokok gini. Mulai dari yang mendasar. Itu macam begitu tadi. Ini yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Jadi kembali tadi, ini tidak ngerti. Nah untung ketemu dengan guru yang bisa mengajarkan itu. Sehingga mereka tidak ngerti apa fungsi kalimat syahadat itu apa, tidak ngerti. Apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Nah, itu tanggung jawab ibu, bapak masing-masing. Karena itu pengalaman sudah ada, saya katakan jangan serahkan. Ini sekolah bukan sekolah negeri loh ya. Sekolah yang dikelola oleh yayasan-yayasan Islam, ya, organisasi Islam. Ternyata macam begitu hasilnya. Tapi sekian puluh tahun yang lalu, ya. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah ada perubahan kepada yang lebih baik, maksud saya bukan perubahan tambah brutal, tidak karu-karuan. Nah, cuma masalahnya kenapa rodok skeptis, rodok pesimis. Dulu banyak kiai yang mayoritas itu di ormas-ormas itu menolak riba, menolak makan riba. Berbeda dengan hari-hari ini, agak menyedihkan.
Karena banyak sudah kiai yang menghalalkan riba. Alasannya bukan karena menghalalkan riba, enggak. Yang dilarang oleh Allah itu riba adha'afan mudha'afatan. Riba yang berlipat ganda. Sedangkan bank-bank ini kan tidak. Bunganya kan cuma 14 sekian persen, 11% dan sebagainya. Tidak sampai 15 apalagi 20%. Kecil itu katanya. Loh, apa kalau daging babi utuh, babi dibelah, daging pangan kabeh haram, tapi kalau sekilo tidak haram, apa begitu? Apa homer kalau 3 botol sampai mabuk, keliling-keliling, tidak kuat ngangkat badan haram. Kemudian kalau cuma 10 sloki saja, atau 1/4, 1/3 botol saja, tidak haram, apa begitu? Enggak. Tapi hari-hari ini, saya tidak mau merinci lebih jauh ya, bukan tempatnya. Banyak sudah ulama yang menghalalkan itu. Untuk membangun sekolah, untuk membangun rumah sakit, dan sebagainya, dan sebagainya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saya khawatir yang pertama kali harus bertanggung jawab adalah para ulama yang memberikan fatwa atau yang berdiam diri tidak mau menyatakan keharaman riba itu tadi. Karena tujuannya karena baik. Enggak. Tujuan yang baik tidak menghalalkan perkara yang haram. Tujuan yang baik hanya menghalalkan perkara yang halal dan tetap mengharamkan perkara yang haram. Itu saja yang pokok. Karena itu ayuhan nas, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian merasa, wah saya berusaha, ini perusahaan gini, dagang. Kalau tidak bikin utang pada bank, wah kapan bisa jalan? Tidak bisa. Itu sama saja Anda menyumpahi Allah. Kalau saya tidak boleh makan barang haram, bagaimana saya bisa hidup? Tentu saya tidak bisa mengatakan begitu. Tidak. Yang jelas syaitan memang membisikkan. Kalau kamu tidak makan barang yang haram, tidak mungkin kamu masuk neraka. Maka kamu harus ambil itu. Padahal yang terjadi seperti itu. Ya nanti kita minta ampun pada Allah. Lebih buruk lagi. Sudah niat durhaka kepada Allah, sengaja ditambahi nanti kita tobat minta ampun pada Allah Ta'ala. Dianggap Allah Ta'ala mau dikibul macam begitu itu. Orang saja tidak mau tadi biar dia nanti saya kaploknya saya pukul, terus habis itu saya minta maaf, pura-pura nangis saja sama dia. Orang ini yang mau dikaplok ini tuh tahu, mau dia memaafkan? Itu yang terjadi. Apalagi Allah, kamu kibul macam begitu Allah mau toh. Saya durhakai dia atau saya durhakai engkau ya Allah. Habis itu aku nanti akan minta ampun, bertobat kepadamu. Katanya engkau itu tawwabur rahim. Mau nodong Allah. Kira-kira Allah diakalin begitu juga mau. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Oleh sebab itu kembali lagi tadi ya, jangan punya alasan begitu. Riba tidak ada alasannya untuk itu tetap diambil, dilakukan. Yakinlah, karena nanti di akhirat nanti para ulama yang menghalalkan barang yang haram itu tidak akan bisa melindungi Anda. Mereka akan masuk celaka dalam neraka dengan sebab omongan mereka dan mereka yang mengikutinya juga akan begitu, akan menderita. Kemudian merengek-rengek merintih pada Allah Ta'ala. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabiro. Wahai Tuhan, Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu di dunia taat kepada tuan-tuan kami, kepada tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar ini. Karena itu wahai Tuhan kami, berikanlah azab yang berlipat kepada mereka itu. Dan laknatilah mereka itu dengan laknatan yang besar. Itu nanti akan merintih. Padahal rintihan itu tidak akan bermanfaat buat dirinya. Karena dia juga tetap akan disiksa oleh Allah dengan azab yang berlipat ganda. Karena mau mengikuti seruan mereka-mereka yang
tidak memakai ilmu, tidak menjalankan ilmu sebagaimana mestinya. Entah karena memang menjadi kaki tangan Yahudi dan Nasara, kaki tangan syaitan, atau karena dia juga tertipu oleh kehidupan dunia. Haus kepada kekayaan dunia, pangkat dunia, jabatan dunia, pengaruh di dunia ini. Sehingga melupakan bahwa dirinya akan celaka dengan sebab perbuatan yang dia lakukan itu tadi. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang tersesat semuanya. Ingatlah bahwa seperti diceritakan dalam Quran tentang Barsis yang disebutkan kama salis syaitan idh qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Tapi kemudian di belakangnya fakana akibatahuma annahuma finnari. Jadi seperti syaitan tatkala berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ajaannya bukan kok langsung kafir, enggak. Maksiat yang sedikit-sedikit dulu. Minum khamr, minuman keras. Dengan alasan untuk penghangat badan. Dengan alasan untuk memeriahkan acara. Dengan alasan berbagai macam alasan di dunia ini. Dengan mengadu cangkir. Ting, wah, tos katanya. Bangga. Begitu. Kalau minum minuman keras. Macam begitu. Kemudian nanti akan merembet. Tambah lagi seperti Barsis akhirnya disuruh kufur bersujud kepada syaitan dan dia lakukan karena sudah memandang bahwa semua yang disampaikan oleh penasihat dia padahal itu syaitan, iblis itu baik, padahal dia sampai detik terakhir dia tetap ditipu oleh syaitan tadi. Maka fakana akibatahuma annahuma finnar. Akibatnya keduanya manusia dan syaitan yang mengajak dia, yang menjebak, merayu dia, itu menipu dia itu sama-sama berada di dalam neraka jahanam. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan juga pada anak-anak kita semuanya. Ayuhan nas, ayolah kita perhatikan diri kita, keselamatan diri kita dan anak-anak kita, ya. Jangan sampai kita abaikan keperbuatan-perbuatan baik, apapun juga. Walaupun misalnya hanya membantu seseorang akan mengangkat barang ke punggungnya, tidak kuat dia, bantu angkatkan. Glek, nah gitu. Atau mengangkat barang yang dia tidak kuat, itu terjatuh, dibantu. Oleh Allah dihargai yang begitu itu. Walaupun hanya mengucapkan salam kepada sesama muslim. Walaupun hanya berwajah cerah waktu ketemu sesama muslim. Itu semuanya dihargai oleh Allah yang Maha Pemurah. Diberi pahala untuknya. Tetapi sebaliknya, setiap kejahatan, kejelekan yang dilakukan oleh manusia, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Ta'ala. Kenapa dia harus melakukannya? Dan alasan-alasan semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah menurunkan aturan untuk kita semuanya. Apa yang saya sampaikan semuanya saya titipkan pada Allah Ta'ala. Dengan permohonan kiranya Allah membuka hati kita semuanya. Membersihkan hati kita ini dari ghil, hasad, penyakit-penyakit hati dan kekotoran-kekotoran jiwa yang lainnya. Dan Allah memberikan kefahaman kepada kita, kesabaran dan kekuatan pada kita semuanya untuk ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya meninggalkan tempat, barangkali ada yang akan ditanyakan. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada akan saya akhiri dengan mendoakan saudara-saudara kita yang pada sakit. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini ada tertulis. Kalau ada yang lisan juga boleh. Nanti. Ada orang pergi umroh 16 hari. Hari pertama niat umroh untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya umroh untuk orang tua yang sudah meninggal. Untuk saudara yang masih hidup
Apa boleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ikutan, sebaik-baik pemberi contoh. Rasulullah selama menurut riwayat 17, menurut riwayat yang lain 19 hari waktu pergi untuk itu tidak melakukan dan tidak menganjurkan para sahabat untuk umroh bolak-balik dalam waktu itu. Kalau sebagian orang mungkin mengambil hadis al-umratu ilal umrati tukaffiru fima bainahuma. Satu umroh kepada umroh yang lain itu menghapuskan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau saya misalnya umroh pagi tadi umroh, lalu sore nanti umroh lagi, umroh yang sore itu menghapuskan antara umroh pagi sampai umroh sore sehari ini tadi. Paham maksud saya? Karena yukafiru fima bainahuma. Tapi kalau si B umroh hari sekarang hari Ahad ini umroh, lalu umroh lagi hari Sabtu nanti, maka itu menghapuskan dosa antara hari Ahad ini sampai umroh. Loh, kok manfaatnya lebih panjang yang ini ya? Nah kalau 1 tahun, nah kalau 2 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. 1. Jadi apa gunanya umroh sehari 3 kali? Yang nomor 2 yang lebih pokok, tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu itu tadi. Ya nanti pulang dulu, habis itu umroh lagi boleh saja, gitu loh. Dari hadis itu tadi. Berikutnya juga mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Sedang Allah menyatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian untuk manusia itu kecuali apa yang dia sudah usahakan. Sudah meninggal sudah. Katanya anak yang soleh itu bisa nambahi pahala buat ibu bapak yang mendengar. Ayo tadi Ustaz bilang gitu, katanya ada hadis. Ya hadisnya kan waladun solihun yad'u lahu. Bukan waladun solihun i'tamarolahu. Bukan anak yang soleh yang mengumrohkan untuk dirinya, atau menghajikan untuk dirinya, atau sedekah untuk dirinya. Tidak berdoa, cukup berdoa. Rasulullah itu sebaik-baik contoh, sebaik-baik ikutan. Ya. Yang masih hidup juga begitu. Ada orang tidak bisa haji, masih hidup, dihajikan oleh walinya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang tua membungkuk, mengkurep di punggung unta. Ditanyai, mahal, apa ini? Ya Rasulullah itu Syekh Kabir, orang yang sudah tua, tunuk-tunuk, tidak tahu umurnya berapa, mungkin 100 atau berapa gitu ya. Sebab kalau saya bilang 70, saya 78 tahun sekarang ini. Jadi di atas saya. Ya. Terus tidak kuat ya. Subhanallah. Ada apa dia? Dia itu haji. Subhan maha suci Allah dari menyiksa hamba yang lemah seperti ini. Apakah tidak berangkat saja walinya untuk menghajikan dia? Tapi di hadis lain kita dapatkan walinya itu misalnya anaknya atau cucunya gitu ya, yang sudah haji baru boleh menghajikan. Adapun maaf, saudara saya ada yang karena dia punya ilmu, lalu sekarang daftar siapa yang mau berhaji urunan. Haji biayanya berapa katanya, belum dikorting katanya berapa, 80 juta. Nah, sekarang kamu urunan masing-masing 2 juta saja. Orang 80, ya, dapat 160 juta. Saya yang berangkat haji. Saya badal haji untuk kamu semuanya. Entah kamu, entah bapaknya, atau siapa gitu ya. Bayar terus dihajikan. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilang itu tadi, tidak bisa haji dihajikan. Walinya kok itu kok. Dan memang tidak bisa haji, bukan tidak mau haji atau tidak. Enggak.
Itu macam begitu. Jadi tidak ada dalilnya. Apalagi haji untuk 80 orang. Ya aja 88 lah kok 80 kakean men. Yen 8 bayare akeh. Wong siji 15 juta. Ya, dan seterusnya. Tidak. Itu tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi badal haji macam begitu tidak saya dapati hadisnya. Nah, kalau ada hadisnya yang bisa boleh disampaikan. Saya punya kitab banyak, akan tapi bisa jadi saya kelewatan tidak baca. Kalau ada yang tahu boleh disampaikan ya. Tapi tidak ada, saya katakan. Jadi tidak ada. Berikutnya, mumpung berada di Mekah melakukan umroh sesering mungkin. Nah, ini tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah saja pada waktu itu, pada mereka sudah pada tawaf, pada tawaf wada, sudah umroh sudah selesai semuanya, nangis. Terus ditanyai, ada apa kamu ya Aisyah? Anufisti, apakah nifas kamu? Nufisti, padahal haid. Belum pernah hamil kok, nifas. Itu jadi dalil juga bahwa hukumnya nifas, perempuan yang habis melahirkan anak itu sama seperti perempuan haid. Karena omongan pada Aisyah, beliau mengatakan anufisti, apakah kamu nifas kamu? Gitu. Nah, tidak, kata roja'an nas bil umroh wa ana lam a'tamir. Saya nangis karena orang banyak sudah pada umroh, mau pulang, saya belum umroh. Oh lah kalau gitu kita panggil Abdurrahman, saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, mahramnya dia, antar dia ke Ji'ronah. Nah, saya umroh dari umroh. Sudah. Sayyidatina Aisyah disuruh umroh karena belum umroh. Bukan untuk membanyakkan umroh. Dan tidak ada seruan untuk umroh berkali-kali. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak ada contoh. Tapi kan itu kebaikan. Melakukan yang tidak ada contoh itu bukan kebaikan, tapi justru celah. Itu kalau secara umum boleh dikatakan bid'ah. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu bisa dipahami, ya. Tidak. Mudah-mudahan jawaban saya itu cukup. Kalau ada yang kurang jelas, secara pribadi boleh bertelepon. Ada orang punya hutang. Suatu saat ada orang yang mau membayar hutangnya. Tapi kenyataannya orang yang mau melunasi tersebut ingkar janji. Bagaimana hutang orang tersebut? Ya berarti belum terbayar. Nah terus jadi hutangnya siapa? Ya tergantung itu waktu janjinya itu janji benar apa janji palsu belaka. Kalau janji palsu belaka berarti dia berbohong, dia dosa karena bohongnya. Orang yang berhutang juga tetap berdosa karena hutangnya belum dibayar. Oleh sebab itu, sekali lagi apa ini hutang lagi. Jangan bermudah-mudah hutang. Walaupun ditawari kur, kayak manggil ayam. Kredit apa? Ya, usaha apa kur nggih. Atau apa kredit usaha menengah kan, kecil menengah UMKM, terus apalagi kredit apa namanya BPR, kredit itu loh, pecicilan rumah itu loh. Jangan lakukan itu semua jangan. Ustadz kok kampanye, saya nanti tidak punya rumah tapi punya rumah di jannah lebih baik. Daripada Anda punya rumah di dunia ini ketok apik penak tapi rekoso ning akhirat dipanggang ning neraka, naudzubillah min syarri dzalika. Saya tidak ikut punya neraka, tapi saya berkewajiban mengingatkan. Ya. Jangan dengarkan omongan ulama yang mencari, wah mau biar punya rumah, nanti longgar, nanti begini. Jangan sampai gitu, tapi pakai jalan yang haram. Karena itu nanti yang menanggung, yang menyuruh dan yang disuruh. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Gitu. Saling melaknati nanti di sana. Ya, jangan sampai mengikuti suruhan yang begitu-begitu.
rapat banget. Orang meninggalkan sholat selama 10 tahun, apakah perlu dikodok? Wah. 10 tahun, Masya Allah. Kalau fatwa di kalangan madhab Imam Syafi'i, orang Islam yang dia meninggalkan sholat sampai 10 tahun tadi dengan sengaja, dia tidak kafir tetapi dosa besar. Akan masuk neraka juga. Kafir enggak, tapi dosa besar yang tidak terampunkan. Lah kalau dia tobat, dia harus menebus sholatnya tadi. Artinya menurut mazhab itu ya 10 tahun sholat. Sedino ping 5 hitungan. 5 kali gampangnya 360. Ya. Jadi berapa itu? 1800 kali. Kali 10. Jadi 18.000 kali sholatnya. Dengken, aku kurang ngerti. Yang jelas kalau mazhab Syafi'i begitu, dalam soal itu kebetulan saya tidak mengatakan begitu. Bagaimana? Ya kamu tobatlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kalau betul kamu tobatnya bersungguh-sungguh. Untuk yang belum, makanya sebelum ini ojo sok ninggalne sholat. Itu paling aman. Ya toh? Daripada nanti kamu dituntut kodok. Sebaliknya tanya pada saya, tidak ada kodok. Kalau kamu tobat benar-benar, Allah mengampunkan. Kalau tidak mungkin diampunkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah bisa ditipu. Pura-pura tobat tidak bisa. Apalagi dijarak. Wis ora apa-apa, aku tak 10 tahun ra salat ngumburi-umburi tobat ra yo wis to. Tidak. Ya. Yang paling baik jangan tinggalkan sholat. Kalau terjadi begitu saja, taubatlah kepada Allah, taubat yang benar-benar. Asal kamu betul-betul taubatan nasuhan, ya, yang sahih tidak tidak nipu, kamu akan diampunkan oleh Allah. Tapi kalau kamu ternyata meleleng, ternyata tidak sungguh-sungguh, Allah tahu isi hati kamu, tidak akan kamu bisa selamat dari siksaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan cukup. Tapi yang pokok sekali lagi, jangan meninggalkan sholat walaupun hanya sekali. Apa ini? Anjuran reuni 212 ini apa ini? Seperti apa anjuran reuni 212 ini jika dibanding dengan kewajiban mengajar? Sebab anak kami tidak mendapatkan hak pengajaran disebabkan gurunya izin mengikuti reuni 212. Ada juga guru yang izin meninggalkan kelas dengan sebab izin mengantarkan ustadz. Begini, ditanyakan dulu kepada yang minta izin dan yang memberi izin. Ini tergantung kepada situasinya. Kalau saja saya dipamiti, guru itu mengajar, sayang sudah jelas terjadi, saya tanya, hari itu dia punya kewajiban mengajar enggak? Dia akan pergi hari apa? Ya. Tidak apa-apa, ini pertanyaan mungkin berkaitan dengan di beberapa pondok ada yang minta izin ya. Saya sendiri berangkat hari Senin pagi, saya. Acaranya padahal hari Selasa malam tuh ya. Karena beberapa hal, saya harus mempersiapkan ini, itu dan sebagainya. Di samping juga ngatur tenaga dan waktu saya. Ada ustadz yang pamit, dia karena harus mengantar ini itu ngatur macam-macam, perginya Senin malam. Ada yang berangkatnya hari Selasa pagi dan kembalinya hari Rabu sore. Saya tanya kepada mereka-mereka yang mengizinkan. Tanya dia, atau lihat di jadwalnya, kalau dia pergi meninggalkan itu untuk Selasa dan Rabu, karena sampai Maat kembali baru Rabu sore, itu dia pelajarannya apa yang dia tinggalkan. Kemudian apa yang terjadi dengan itu? Apakah pelajaran itu diganti dengan pelajaran yang lain, atau anaknya ditokne wae,
tinggal. Kalau anaknya diberi pelajaran yang lain, ya sudah benar. Tapi kalau anaknya terus ditokne kon dolanan dewe, tidak ada pengarahannya, apalagi terus berantem, tidak ada yang mengawasi, ya itu salah perang demikian itu. Nah, semua itu ada kepentingannya. Demikian juga, kenapa kok anak-anak tidak malah disuruh semuanya saja ikut acara 212, itu anak-anak ma'had misalnya begitu ya. Ya semua tentu dilihat pada kepentingannya. Sebab saya dapat undangan untuk rapat di sana. Cuma saya tidak bisa hadir, saya kirim wakil. Apa yang dibicarakan di sana, apa keputusannya. Nah itu tentunya disesuaikan dengan keadaan yang di sini. Prinsipnya macam begitu. Mudah-mudahan jawaban ini sudah memenuhi tanda tanya dari yang penanya. Kalau kurang jelas, boleh nambah nelpon langsung kepada saya. Kebetulan saya ngurusi langsung itu. Karena saya juga tidak berani mengirimkan orang kalau tidak tahu keadaan di sana. Rencananya siapa, seperti apa, penanggung jawabnya siapa, kalau ada apa-apa bagaimana. Itu saya tidak akan pernah mengirimkan kecuali saya sudah dapat keterangan langsung. Makanya saya diundang untuk rapatnya. Rapatnya hari Ahad sebelumnya. Ahad berapa? 10 hari sebelumnya ya dia. Ahad itu. Tuh, tapi saya tidak bisa hadir, saya kirim Ustadz Rahmat untuk mewakili sana dan sambil rapat itu sambil memberikan laporan pada SIA. Dan sudah kembali juga begitu. Sesudah konferensi pers datang memberikan laporan pada saya. Mudah-mudahan itu cukup jawaban itu. Apa yang harus diucapkan ketika ada orang wanita sesaat setelah melahirkan dan juga doa untuk si bayi baru lahir tersebut dengan harapan dilindungi dari pengaruh syaitan? Kalau khusus mendoakannya harus pada waktu kelahiran itu saya belum dapatkan, kecuali kalau itu dilahirkan dengan selamat, sudah barang tentu bersyukur kepada Allah dilahirkan dengan selamat. Kemudian tidak harus pada saat itu atau sejam kemudian atau sehari kemudian, tapi sudah itu. Yang ada contoh misalnya di dalam Al-Quran, istri Imran, Bu Imran, itu waktu melahirkan Maryam, ya melahirkan inni wada'tuha insa wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Rabb, aku melahirkan dia ternyata seorang perempuan. Padahal dia berharap anaknya lahir laki-laki. Tapi bagaimanapun juga, inni u'idzuha bika. Sesungguhnya aku ini memperlindungkan dia kepada engkau. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa bayi yang baru lahir itu diazankan di kuping telinganya dan dikomatkan di kuping kirinya, tetapi hadis itu sanadnya dhaif. Sehingga saya memilih untuk tidak mengamalkan hadis itu karena kedhaifannya. Mudah-mudahan keterangan ini cukup. Ini bagaimana untuk diadzani dan dikomati oleh bapak ibunya. Sudah terjawab tadi ya. Ini pertanyaan kedua tentang itu. Kapan waktu pelaksanaan akikah yang sebenarnya menurut syariat dan tata caranya? Tata caranya akikah itu dilakukan pada hari yang sama dengan kelahirannya itu. Ya, kalau dia dilahirkan hari berikutnya, sepekan berikutnya, maksudnya hari Kamis, nanti di hari Rebunya ya, yang bukan di hari zaman, Rebunya, jadi ke-7. Jadi pada hari ke-7 dilakukan akikahnya. Jadi lahirnya hari Kamis, hari Rebu berikutnya itu disembelihkan kambing yang kalau untuk anak laki-laki, bayi laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Bukan diberikan daging,
Sebab akikoh itu yang pokok adalah akoyauku mengalirkan darahnya. Ada sebagian saudara kita cari praktisnya, tidak mau repot, tidak mau perengus, tidak mau rumahnya bau, beli saja daging atau beli saja sudah matang. Pesan makanan sekian pak, 100 pak atau berapa. Ya. Dia maunya baik, tapi bukan akikoh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akikoh itu disembelih pada hari yang ketujuh itu. Kemudian bukan hanya disembelih saja binatangnya, disembelih binatangnya. Kemudian bayinya dicukur kepalanya sampai bersih. Dicukur, bukan dipotong sebagian, dicukur sampai pelontos. Nah, kemudian kalau bisa rambutnya tadi dalam keadaan kering ditimbang berapa beratnya, lalu bersodakoh dengan emas seberat rambut itu tadi. Katakanlah misalnya rambutnya beratnya 1 gram 800 mili, gitu ya, hampir 2 gram. Nah, berapa harga emas seberat 1 gram 800 mili tadi, gitu ya. Nah, itu sodakoh. Kalau katakanlah emas itu 1 gram 1 juta, ya berarti sodakoh senilai 1.800.000. Kalau misalnya rambutnya 2 gram, padahal harga emas 1 gram 1 juta misalnya begitu, ya sodakoh 2 juta, itu misalnya begitu tadi. Dan pada hari itulah diberi nama dia. Ya. Jadi artinya disembelihkan kambing, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kemudian rambutnya itu, anaknya itu dicukur, bukan rambut kambingnya ya. Rambut anaknya dicukur, bukan dipotong, dicukur sampai bersih. Kemudian sodakoh seberat rambut yang ditimbang tadi. Lalu anaknya itu diberi nama pada hari itu. Itu tuntunannya seperti itu. Banyak saudara muslim melaksanakan akikoh selain hari ke-7 dengan asumsi bayi tersebut tergadai oleh akikohnya. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa bayi itu tergantung tergadai pada akikohnya. Tapi kalau orang itu tidak punya kemampuan, nah kenapa? Allah tidak memaksa, Rasulullah tidak memaksa kok. Tidak ada kewajiban, tidak ada. Akikoh itu wajib, tidak. Akikoh itu sebenarnya sekedar sebagai tanda bersyukur kepada Allah karena diberi keturunan. Maka akikoh itu tidak dilakukan mestinya oleh orang-orang yang benci dapat keturunan. Maunya punya anak 2 saja, pengikut keluarga bencana kan gitu ya. Waktu ternyata hamil yang ketiga dianggap kecelakaan. Wah, adalah celaka. Hamil dianggap celaka. Itu macam begitu tadi. Dan itu ada, saya tidak umpama karena saya ngomong begini karena ada yang fakta yang waktu itu. Sampai bingung digugurkan apa tidak, tanya ke sana kemari dan sebagainya. Nah itu. Ini tanda syukur diberi anak itu karena anak itu karunia dari Allah Ta'ala. Orang mendidik anak dengan baik, dia nanti akan dapat pahala dari jerih payah dan biaya pembiaya pendidikan anaknya itu tadi. Ya, hasilnya sangat besar di akhirat sana. Maka disyukuri anak itu. Ya, dan sebagainya. Jadi melakukan akikoh di luar hari yang ke-7 tidak ada tuntunan. Apalagi katanya sudah berengosen, bayinya tadi sudah berengosen, umurnya 97. Terus akikoi, saya dulu belum diakikoi oleh orang tua saya. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengatakan, ya Abu Bakar, kau dulu sudah diakikoi belum zaman jahiliyah, belum toh, ayo sekarang kau tidak ada. Ya, tidak ada contoh seperti itu. Bagaimana cara mentahnik bayi baru lahir yang benar dan apakah memang ada sunnahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan bayi kepada beliau yang baru lahir itu. Lalu beliau mengunyah kurma. Lalu apa? Bahasa Jawa ngelotek itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Gini apa? Bahasa Indonesianya tidak tahu saya. Mencolek, gini.
lalu dimasukkan ke dalam bibir bayi itu. Aja tok ngono. Nah, bibir bayi masukkan dalam mulutnya gitu ya, mulutnya mungil. Mungkin jari salah seorang di antara kita kan bibir mungilnya padha gedene, kene loro ngono mangap, sing kene siji mulai begini. Ya, sebisanya saja gitu ya. Tidak kan sedikit saja begitu. Tidak kok didublak nih, tidak. Kalau orang Jawa, saya orang Jawa, tahu adat mereka. Kalau saiki mbok Jawa ora, ya. Bayi baru lahir itu didublak gedang rojo, ada yang malah gedang kepok, kurang ajar banget itu. Diulek sama sego, didublaknya dijejel nih. Dokter-dokter kereh-kereh jangan, itu merusak lambungnya. Dan tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak begitu itu. Sebaik-baik makanan dia, minuman dia, kalau menurut kesehatan, dia air susu ibunya itu. Kalau bisa tidak usah diberikan susu-susu kaleng, susuan gitu, ya jangan. Kalau bisa. Kalau terpaksa atas saran dokter, nasihat dokter, boleh tidak apa-apa. Kalau tidak jangan membuang-buang duit. Karena apa? Tidak ada sampai hari ini susu bikinan pabrik manapun juga yang menandingi, yang menyamai fungsi dari air susu ibu. Tidak ada. Ini bukan obrolan saya, para ahli yang mengatakan ini. Tidak ada. Oh ini sama dengan susu air, sama putih. Mungkin gitu, podo encere, mungkin. Tapi manfaatnya, gizinya tidak ada yang menyamai. Ini bukan omongan saya, omongan para ahli gizi dan para dokter, yang dokter bayi maupun dokter bayi jadi dokter. Dokter yang ngurusi bayi gitu. Itu. Apapun dokter ahli kandungan, gitu ya. Jadi kalau bisa ibunya saja diopeni, diberi makan yang cukup. Makan jangan jadi ibunya kon nyambut gawe kowe golekan dhewe-dhewe. Saiki aku agak gak ndek duit, nganggo duitmu dhewe sik. Wah, itu tidak baik itu suami begitu, jangan, ya. Tanggung jawablah. Enggak apa-apa. Kalau Anda minta tolong istri kamu terpaksa. Engko kalau wis kowe kondo nyilih bayar ono sik tapi sik ling bayar sok ning akhirat. Cilaka kamu kalau begitu, jangan, ya. Perhatikan ini ya. Hati-hati dengan istri ya. Jangan sembrono. Masih mending orang lain, padahal saya juga kalau bukan kepepet jangan utanglah yang wong liya, jangan. Sebab orang kalau utang itu kalau ngomong bohong, kalau berjanji menyalahi, itu menurut Rasulullah bukan menurut saya. Maka saya sendiri juga Masya Allah menghindar jangan sampai punya utang. Karena itu saya juga kan kalau ada di antara saudara-saudara merasa saya pernah berutang, padahal menurut saya tidak. Tolong tagih saya. Kalau ternyata terbukti saya utang, insya Allah tak bayar. Tidak, saya tidak berani menunda itu sampai nanti akhirat, tidak berani. Ya, betul-betul jangan hutang. Untuk urusan apapun juga jangan. Lebih-lebih untuk yang tidak begitu perlu. Ya, jangan sampai. Ini perlu jangan. Jadi teknik begitu tadi ya, bahkan begitu. Adapun yang lain-lainnya yang tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga apalagi juga dari segi kesehatan juga tidak disuruhkan, padahal tidak ada yang mengharuskan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan diikuti karena itu nanti akan membuat kita semuanya menyesal akibat perbuatan itu. Mending kalau menyesal dalam urusan dunia saja, kalau sampai ke akhirat bagaimana kita akan menebus, karena kesempatan menebus itu hanya di dunia ini. Baik, saya kira sekian saja. Oh masih ada. Ulah, gitu. Tiwas kumangsa kuar kampung. Bagaimana hukumnya orang minum obat tahu bahwa bahan baku obat itu dari bahan yang haram, misalnya dari babi. Contohnya insulin. Apakah sholat dan doa-doa yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala? Yang memberikan contoh insulin ini siapa? Saya ahli farmasi. Ya. Bahwa ada dibuat dari babi, iya. Bukan hanya insulin, juga yang lainnya. Termasuk misalnya ibu-ibu yang mau melahirkan kadang-kadang perlu dipacu karena kurang kontraksinya kurang, ya khawatir nanti terhambat bayinya tidak segera keluar. Kalau ketubannya sudah pecah, bayi bisa mati lemas di dalam. Maka diberi suntian untuk memperkontraksi biar cepat terdorong keluar.
obat itu kalau dulu waktu saya masih aktif di farmasi ada 2 macam. Namanya satunya oksitosin, yang satunya pituitrin. Isinya sama. Maaf, isinya adalah glandule pituitariae bovis sive suis. Glandule itu kelenjar. Pituitariae pituitari. Kelenjar pituitari. Itu ada kelenjar yang ada di otak belakang sini. Bovis sapi. Sive atau suis babi. Gelatin itu begitu juga isinya. Ya, jadi ada yang begitu. Gelatin ada yang buat dari babi, ada yang dari sapi. Sejak dulu kala. Kembali pada yang saya contohkan tadi, yang obat suntik tadi ya, untuk memberikan kontraksi pada ibu-ibu. Yang satunya namanya oksitosin, ini jelas dari babi saja. Yang satunya diberi nama pituitrin, ini jelas dari sapi saja. Fungsinya sama, hanya efek sampingnya yang berbeda. Kalau yang oksitosin yang dari babi, ini diberikan terutama kepada mereka-mereka yang tekanan darahnya cenderung rendah atau tidak tinggi. Cenderung rendah dipakaikan yang ini biar tekanannya naik. Kalau cenderung tidak tinggi, maksudnya walaupun ini tidak bukan termasuk rendah tekanan, tapi tidak berbahaya karena dia tidak ada kecenderungan punya tekanan darah tinggi. Sebab ini mempengaruhi tekanan darah, menyebabkan tekanannya naik. Nah, kalau untuk orang perempuan yang tekanan darahnya cenderung rendah, tidak apa-apa, aman. Kalau untuk orang yang tidak punya sakit tekanan darah tinggi, relatif aman. Karena ini tidak hanya memacu saja, tidak sampai meninggikan. Yang dari sapi, ini tidak mempengaruhi tekanan darah. Sehingga dia boleh dipergunakan atau harus dipilihkan untuk orang yang punya tekanan darah tinggi. Boleh dipakai untuk orang yang tidak ada gangguan tekanan darah. Tetapi dipakaikan kepada orang yang tekanan darahnya cenderung rendah, harus berhati-hati. Ini tidak menyebabkan tekanannya turun, tetapi tidak menaikkan tekanan darah. Jadi dari itu kami dulu, saya dan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ahli farmasi, kalau ada resep begitu isinya oksitosin, kita tanyakan pada dokter, ini pasiennya muslim dokter, ini ada babinya. Kami asisten apoteker yang bertanggung jawab di masa saya dulu. Sebab ada undang-undang tentang itu. Yang bertanggung jawab soal obat-obatan itu adalah asisten apoteker, bukan apotekernya dan bukan dokternya. Kalau dokternya salah menulis resep pada waktu saya dulu, masa kami dulu, saya dengan teman-teman saya, kemudian sampai pasiennya kena korban, yang dituntut pertama kali bukan dokternya tapi asisten apoteker. Karena kami yang meracik, yang menyiapkan obatnya. Harus tahu bahwa obat ini tidak boleh diberikan pada pasien ini. Dari mana? Ya kamu tanya dulu. Sekarang penanggung jawabnya saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti perkembangan undang-undang farmasi, undang-undang tentang kesehatan. Jadi contohnya begitu. Jadi kembali tadi. Jadi bagaimana? Ya jangan taunya dari mana? Ya tanya kepada yang mengerti. Entah dokternya atau ahli farmasinya. Sekarang di apotek-apotek sudah ada konsultasi ke apoteker. Cuma saya tidak ngerti konsultasi itu apakah bayar seperti dokter atau tidak. Saya menyangka membayar juga, saya menyangka. Tapi belum punya bukti gitu ya. Bisa jadi tidak, bisa jadi bayar. Jadi ini kandungannya apa? Tanya. Kalau dia tidak bisa menjawab, ya boleh saja ragu-ragu jangan dipakai. Terus bagaimana? Tidak pakai bagaimana? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku ini sakit, maka dia Allah yang mengobatinya. Maka demikian juga tatkala pada waktu itu berapa waktu yang lalu kan ada geger soal haji harus pakai vaksin ya. Vaksinnya ternyata haram. Vaksinnya haram, maka MUI menyerukan kepada pemerintah RI tahun berapa saya lupa supaya membuat vaksin yang halal. Disambut oleh pemerintah
lalu memanggil perwakilan pondok pesantren dan sekolah di seluruh Indonesia. Yang dari Jawa Tengah kebetulan yang dapat ditunjuk itu Kota Pemalang dan Kota Solo untuk Provinsi Jawa Tengah. Yang Solo dan sekitarnya kebetulan jatuh pada kami di Ma'had dan MI Al-Islam. Kita kirim seorang dokter dan seorang ustadz ke sana. Saya pesan, nanti ke sana kamu tanya begini ya. Wah, dinaikkan apa bus, kalau tidak bus apa kapal terbang lupa saya. Sekarang ditidurkan di hotel yang mewah, terus datang ke mana? Diantar mobil ke Bio Farma di Bandung, perusahaan apa vaksin itu. Kemudian saya tunjukkan inilah apa kantor kami, pabrik kita. Ini begini sampai selesai semuanya. Nah, yang dicari belum, maka dokter kita ini sekarang masih hidup dan ustadz kita itu dua-duanya masih ada di Solo sana. Tanya sebagai pesan saya, loh Pak, ini kami kepingin tahu proses pembuatan vaksin yang dibicarakan kawan-kawan sekarang bantu polio kalau tidak salah. Itu bagaimana? Kami tahu halal haram. Oh maaf bapak-bapak, kami tidak mendapatkan perintah untuk itu. Kami ini dapat perintah untuk menerangkan, menunjukkan pada bapak-bapak inilah proyek kita, milik kita, sudah secanggih ini. Proses kerjanya seperti ini, begitu. Sudah pulang tanpa bawa hasil. Nah, maka waktu itu pada perwakilan MUI kabupaten yang datang, kemudian saya tanya, lah MUI sampean dapat apa? Yang saya tahu MUI pusat minta kepada pemerintah untuk memproduksi vaksin yang halal. Lalu dari Departemen Kesehatan ngambil dari Bio Farma, mengatakan inilah produk kami. Sudah, produk kita dari Indonesia. Ada keterangan enggak bahwa itu sudah halal? MUI kabupatennya mengatakan, enggak, kita juga cuma dapat berita dari MUI pusat bahwa MUI pusat sudah menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat vaksin yang halal. Ini jawaban yang bias. Bias apa? Ora cetha. Engkon gawe sing halal, inilah buatan kami gitu. Buatlah hand sanitizer yang boleh diminum sekaligus. Terus saya mengatakan, inilah produk saya. Ini bisa diminum enggak? Tok minum jungkel kowe. Terbakar tenggorokanmu. Ini untuk cuci tangan kok membersihkan gini kok itu. Loh, ngeten loh. Ini ya. Nah, saya gunakan ini sudah lama, bukan karena COVID saja ya. Itu macam begitu. Itu tidak nyambung sehingga itu tidak bisa dipakai. Ya, jadi bagaimana di obat-obatan juga begitu. Kalau ragu tanya padanya. Boleh tanya pada dokternya. Wah, saya tidak tahu. Wah, lah dokter tidak tahu ya sudah, saya tanya dulu pada yang lainnya. Tuh, ada apotekernya. Dia juga tidak tahu ya, tanya pada yang ngerti. Oke? Mudah-mudahan cukup ini semuanya. Kita doakan dulu saudara-saudara kita yang pada sakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa'an illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru sakman. Allahumma shfil mardha minna wa min jami'il muslimin kay yamsulaka ila shalah wa ya'malu laka amalan salihan wa yujahidu ma'ana fi sabilika ya Rahman ya Rahim wa ya Qawi ya Matin. Allahumma ja'al lahum tahuran, Allahumma ja'al lahum tahuran, Allahumma ja'al lahum tahuran warzuq ahlahum sabran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.